Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat ya, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini, yaitu materi lanjutan minggu kemarin yang membahas tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mendeskripsikan masuknya kebudayaan pada masa Hindu-Buddha. Siswa dapat menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Materi yang akan dibahas yaitu kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. A. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini sering disebut dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Secara geografis, Indonesia sangat strategi dan dilalui banyak pelaut dari arah timur dan barat. Hubungan dagang India-Cina semula melalui jalur darat atau jalur sutra pindah lewat laut. Sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena jalan darat di Asia Tengah aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina adalah Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini membawa keuntungan bagi Indonesia karena menjadi daerah transit. Masyarakat juga ikut aktif dalam perdagangan sehingga terjadi kontak Indonesia-Cina. Itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha dari India berkembang di Indonesia. Sampai saat ini ada perbedaan teori bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori yang membedakan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.G. Krum. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Dalam waktu tertentu, mereka menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk asli. Kehidupan mereka memberikan pengaruh kebudayaan India terhadap Indonesia. Yang kedua, teori Ksatria yang dikemukakan oleh C.C. Berg Mukherjee dan G.L. Moyens. Ksatria ini terlibat konflik dengan perebutan kekuasaan di Indonesia. Beberapa mendapatkan hadiah pernikahan dengan putri kepala suku yang dibantu. Melalui pernikahan, para ksatria menyebarkan tradisi Hindu-Buddha. Pendapat lain mengatakan para ksatria membangun koloni yang berkembang menjadi kerajaan. Yang ketiga yaitu Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Lier. Para Brahmana yang menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta mengajarkan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang keempat yaitu teori arus balik, dikemukakan oleh F.D.K. Box. Banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah mereka kembali ke Indonesia, kemudian menyebarkannya. Selanjutnya yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan ini semula masyarakat Indonesia dipimpin kepala suku yang dipilih anggota masyarakat. Sejak kebudayaan Hindu-Buddha masuk, kepala suku diganti raja. Kedudukannya tidak berdasarkan pilihan masyarakat tetapi berdasarkan keturunan. Yang kedua yaitu bidang sosial, di mana bidang sosial ini muncul pembagian yang tegas antara kelompok masyarakat menjadi beberapa kasta atau Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Perdagangan di Indonesia berkembang pesat sejak terbentuk jalur perdagangan Laut India-Cina. Pusat-pusat perdagangan berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat yaitu bidang agama. Banyak masyarakat Hindu-Buddha yang tetap berbaur dengan kepercayaan terhadap roh halus. Yang kelima yaitu bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan ini dibagi beberapa macam. Yang pertama seni bangunan. Seni bangunan mengenal candi, pendoda, patung-patung, stupa berunsur India. Seni rupa dan seni ukir. Pada relief candi menceritakan Sang Buddha di lingkungan alam Indonesia. Sastra dan aksara, mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karya sastra berkembang terutama di Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukannya di India tetapi wayangnya kebudayaan asli Indonesia. Muncul tokoh-tokoh pewayangan khas Indonesia seperti tokoh Semar, Goreng, Petruk, dan Begong.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, adalah teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, teori arus balik. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia adalah bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kurang dipahami, bisa dipertanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.